warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya hadir dalam sebuah sosialisasi SPMB. Apa itu SPMB? Adalah sistem penerimaan murid baru yang dulu bernama PPDB. Dan sosialisasi ini adalah di tingkat Jakarta Utara. Jadi dilaksanakan oleh Sudin Pendidikan Wilayah 1 maupun Wilayah 2 bekerja sama secara luring maupun daring. Dilakukanlah sosialisasi termasuk kepada UKPD atau juga perangkat daerah yang lain. Termasuk di sini ada hadir juga komite sekolahnya, kemudian juga ada ketua RW gitu ya di masing-masing daerah, di masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Jakarta Utara. Nah, acaranya sendiri dibuka oleh Wali Kota Jakarta Utara. Oke, ya diwakili oleh Bapak Andri ya. Nah, seperti apa nih jalannya sosialisasi? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak danku. Kegiatan ini terdiri dari luring dan daring. Untuk di daring itu di sekitar 200 lebih orang. Itu termasuk perwakilan dari kecamatan, kelurahan dan lain-lain itu masuk ya, dan termasuk sudin-sudin terkait ya seperti Dukcapil, kemudian juga ada dinas sosial karena di sini ada anak panti kan di dalam ketentuan PPDB ini. Nah, di sini dilakukan yaitu pertama adalah tentu pembukaan seperti biasa, dilanjutkan kemudian setelah pembukaan adalah menyanyikan logo Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan laporan dari panitia. Nah, dalam hal ini tuh panitia penyelenggara sosialisasi ya, Ibu Heni Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Nah, berikutnya seperti apa ini? Bu Heni menyampaikan laporannya terkait dengan SPMB. Mari kita simak dalam video berikut ini. Disampaikan oleh Ibu MC, tim dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2. Lengkap hadir di sini Bapak Ibu Kasih Persekolahan, Bapak-bapak Kasartak, Bapak Ibu Kasartak, dan juga para pengawas dan penilik. Dan hadir pula di sini dalam perjalanan mungkin dari Sudin Dukcapil mewakili, tadi sudah terinformasi sedang menuju ke sini. Dan pastinya yang kami hormati yang melalui Zoom meeting daring, yaitu Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, Bapak Ketua dan anggota Dewan Kota Administrasi Jakarta Utara, Ketua Dewan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara, para Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Administrasi Jakarta Utara, para pengawas dan penilik tadi sudah saya sampaikan hadir di sini, para Ketua RW Kota Administrasi Jakarta Utara, para Ketua RT Kota Administrasi Jakarta Utara, para Ketua LMK Kota Administrasi Jakarta Utara. Baik Bapak Ibu hadirin, dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama bersyukur dalam keadaan sehat walafiat kita dapat hadir di sini baik daring maupun luring dalam rangka sosialisasi sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Izin dalam kesempatan ini saya melaporkan kepada Bapak Asmindra bahwa kegiatan sosialisasi ini memang sudah menjadi tanggung jawab dan arahan juga dari hasil rapat Komisi E bahwa untuk kewilayahan harus disampaikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada seluruh elemen masyarakat terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2025.
Dan saya laporkan juga Bapak Asmindra bahwa untuk di lingkungan pendidikan, di dinas pendidikannya itu terhadap para kepala sekolah sudah dilaksanakan sosialisasi oleh dinas pendidikan, para kepala bidang. Yang selanjutnya secara simultan sekarang sudah dilakukan oleh para kepala sekolah sosialisasi kepada para orang tua peserta didik kelas 6 untuk SD dan kelas 9 untuk SMP. Lalu juga para peserta didik PAUD juga sudah dilaksanakan. Itu mungkin dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Asmindra, mudah-mudahan dari kegiatan sosialisasi ini tujuannya supaya seluruh elemen masyarakat memahami secara utuh gitu terkait sistem penerimaan murid baru dan sama-sama satu persepsi. Itu saja mungkin yang saya laporkan dalam kesempatan ini Bapak Ibu, dan selanjutnya mohon perkenan Bapak Asmindra untuk membuka kegiatan sosialisasi sistem penerimaan murid baru tahun 2025 pada siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya adalah acara sambutan sekaligus membuka kegiatan yang akan dilakukan oleh perwakilan yang mewakili Bapak Wali Kota Jakarta Utara, yaitu Bapak Andri yang merupakan salah satu asisten ya bidang kesejahteraan rakyat. Nah, Pak Andri ini menyampaikan sambutannya, harapannya sekaligus membuka acara. Seperti apa? Mari kita simak dalam video berikut ini. Terima kasih beserta jajarannya dari para satpel dan para seksi, staf pengawas, dan Kasudin Dukcapil ada yang hadir di sini? Oh ya, Kasudin Kominfo, Pak Kabak Serak, Dewan Pendidikan ada di sini apa? Dan para camat yang hadir daring, para lurah juga, ketua dan anggota Dewan Kota yang saya hormati yang hadir daring, ketua Dewan Pendidikan, tim penggerak PKK Kota, kecamatan, para pengawas, pemilik, para kepala sekolah, para ketua RW dan RT, mungkin hadirin undangan yang berbahagia. Mohon maaf kalau tidak tersebut satu-satu. Pertama, mari kita bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya. Ya, tahun ini kembali kita melaksanakan penerimaan murid baru dan mengadakan sosialisasi untuk sistem penerimaannya, ya, sistem penerimaan murid baru di Jakarta Utara. Terima kasih atas pelaksanaan sosialisasi Presiden Pendidikan, karena ini wajib kita laksanakan dan harus kita laksanakan sebarluaskan sebanyak mungkin. Makanya nih yang ikut dari berapa nih? 200-an. Ya. Ya, semakin banyak yang ikut dari lebih bagus ya. Setiap tahun selalu kita laksanakan penerimaan peserta didik ya. Kalau dulu ada PPDB, sekarang ada SPMB gitu ya. Artinya pasti selalu meninggalkan masalah-masalah yang setiap tahun kita monitor dan kita evaluasi untuk perbaikan ke depan ya. Suatu sistem memang tidak mungkin sempurna, tapi kita mencoba mendekati sempurna supaya semua pihak bisa merasakan adil ya, terakomodir gitu. Nanti ada perubahan-perubahan dari sisi penerimaan seperti apa nanti akan dijelaskan kepada Bapak Ibu semua. Ini hasil dari evaluasi setiap tahun penerimaan murid yang kita laksanakan di semua jenjang ya, ada SD, SMP, SMA, SMK, PAUD, SMB dan SKB. Tentunya untuk mensukseskan program ini butuh peran serta dari semua pihak. Dinas Pendidikan sudah laksanakan semua proses. Saya minta laksanakan di SPMB di setiap penerimaan murid baru ini. Jangan hanya, pesan saya kepada Sudin Pendidikan, jangan hanya melaksanakan sesuai SOP saja ya. Baik. Mudah-mudahan hari ini seluruh yang hadir bisa dapat memahami nih. Yang paling penting dari sosialisasi itu adalah semua bisa paham. Jadi jangan sungkan untuk bisa bertanya, jangan sungkan untuk bisa memberikan saran
supaya hasil dari SPMB ini bisa berjalan dengan baik. Kalau masih banyak kekurangan, mungkin ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil, ini jadi masukan buat kita ya, hanya masukan, karena kebijakan itu tidak bisa serta-merta langsung dirubah. Ini udah hasil dari pembahasan ya yang secara simultan. Nah, akhirnya seperti ini, nanti setelah ini akan disosialisasikan. Mudah-mudahan sosialisasi ini bermanfaat banyak buat masyarakat. Jadi harapan kami semua teman-teman yang hadir, semua stakeholder yang hadir pada saat ini bisa memahami dengan baik, mengikuti dengan baik, memahami dengan baik, sehingga bisa dapat juga memberikan pemahaman kepada orang lain mengenai proses SPMB di tahun 2025. Ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah hadir secara luring maupun yang daring pada hari ini. Selamat melaksanakan sosialisasi, semoga bermanfaat buat kita. Ya. Baik, dengan mengharap ridho Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi sistem penerimaan murid baru tahun 2025 di wilayah kota administrasi Jakarta Utara secara resmi dibuka. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam langkah kita untuk memberikan pelayanan pada publik. Sebelum saya tutup, saya kasih pantun. Ya. Beli besi di Surabaya, pulangnya mampir nonton opera. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Mari sukseskan SPMB 2025 di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Nah, ini baru acara inti ya. Acara inti kali ini adalah paparan terkait dengan PPDB atau yang sekarang bernama SPMB. Nah, ini disampaikan oleh Ibu Rona selaku Kepala Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Utara. Nah, apa saja kemudian poin yang disampaikan oleh Ibu Rona? Mari kita simak dalam video berikut ini. Sistem penerimaan murid baru, kemudian keputusan Gubernur nomor 414 nomor 414 tahun 2025 tentang Juknis PMB. Yang membedakannya adalah nomenklatur lama penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Yang nomenklatur baru adalah penerimaan murid baru atau PMB. Sebelumnya adalah peserta didik, saat ini adalah murid. Sebelumnya adalah calon peserta didik baru atau CPDB, sekarang adalah calon murid baru atau CMB. Sebelumnya jalur zonasi, pada saat ini jalur domisili. Sebelumnya adalah jalur perpindahan orang tua atau wali dan anak guru, Permendikbud Dasmen nomor 3 tahun 2025 adalah jalur mutasi. Perbandingan persentase kuota jalur PMB per jenjang antara Permendikbud Dasmen nomor 3 tahun 2025 dan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 14 tahun 2025 tentang petunjuk teknis penerimaan murid baru untuk jalur domisili berdasarkan Permendikbud Dasmen nomor 3 tahun 2025, jenjang SD minimal 70%, SMP 40%, SMA minimal 30%. Kepgub nomor 414 tahun 2025, jalur domisili SD 77%, SMP 50%, SMA 35%, SMK tidak diatur pada Permendikbud Dasmen nomor 3 tahun 2025. Kemudian untuk jalur afirmasi, kuota untuk SD minimal 15%, SMP minimal 20%, SMA minimal 30%. Pada Kepgub nomor 414 tahun 2025, jalur afirmasi SD 20%, SMP 20%, SMA 30%, SMK 37%. Jalur mutasi Permendikbud Dasmen nomor 3 tahun 2025 maksimal 5%,
untuk SD, SMP, SMA juga sama. Ya. Nah, setelah Bu Rona menyampaikan, maka acara berikutnya adalah tanya jawab. Nah, tanya jawab ini lebih banyak yang di daring ya. Nah, seperti apa nih proses tanya jawabnya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Ini kasurin saya, kasurin pertanyaan saya. Bapak Ibu sekalian, PPDB apapun istilahnya dari yang disampaikan, penerimaan siswa baru menjadi rezeki tambahan buat Dukcapil. Rezeki makian, rezeki omelan, dan macam-macam. Bahkan ada satu rezeki yang nggak pernah berubah sejak dulu. Makiannya adalah kalau anak saya nggak bisa sekolah, bapak yang salah. Saya digituin Pak 4 tahun. Ini kedengaran saya. Nggak apa-apa, karena ini kan keluar mereka kan. Ya. Jadi rezeki itu adalah cacian yang kami terima hampir setiap tahun itu. Kami sampaikan melalui corong-corong kami bahwa urusan bisa atau tidaknya sekolah bukan Dukcapil. Ya. Bisa tidaknya diterima di sekolah bukan urusan Dukcapil. Di jalur itunya Bu, di domisilinya nanti kelihatan. Apakah akan ada sosialisasi bagaimana kami harus mengisi, maaf karena yang bagus untuk mengisi jalan proses. Informasi itu banyak sekali Bu. Lihat saja di IG ada, di website ada, banyak sekali Bu, di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta seperti itu Bu. Ataupun Ibu kalau kurang puas silakan datang ke posko, kita ada untuk CU2 ke wilayah Cilincing, Koja dan Kelapa Gading ada di SMP 30 Bu, di samping Polres gitu ya Bu. Apakah ini bisa didaftarkan di kelurahan yang berbeda? Saya di Kelapa Gading Timur, karena SMA yang tujuh ada di Kelapa Gading Barat, apakah bisa mendaftar? Kemudian jika mendaftar ke jalur administrasi dan kemudian ternyata ada kendala tidak diterima, apakah bisa mengulang di jalur domisili? Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf untuk di jenjang apa ini Bu? Bahwa memang kakak itu tidak ada perubahan secara domisili dan cuma ada perubahan hanya di pekerjaan suami. Insya Allah nanti tidak akan ada kendali dalam sistem di dalam operator di sekolah. Sekali lagi Ibu nggak usah khawatir, Insya Allah Ibu akan lancar untuk pendaftaran selanjutnya. Terima kasih. Yang mungkin perlu diantisipasi Bu, mohon izin, tidak ada deteksinya bahwa seorang murid yang akan masuk itu mempunyai keterbelakangan, dan ini terjadi mungkin di beberapa sekolah. Contoh saja terlihat di beberapa sekolah murid-murid yang masuk mengalami keterbelakangan mungkin fisik ataupun dalam dan ini yang menyebabkan beberapa sekolah kesulitan untuk mengendalikan anak ini, dan juga wali murid yang lain akhirnya terganggu anaknya dengan tingkah laku atau kekurangan anak. Zonasi dan domisili bedanya apa? Pada prinsipnya adalah domisili dan zonasi itu sama Pak. Kenapa domisili itu yang prioritas pertama dasarnya dari RT? Kenapa bukan RW gitu ya Pak? Di dalam aturan amanat Permendikdasmen nomor 3 pasal 25 disampaikan bahwa pada setiap jenjang pendidikan oleh pemerintah daerah sedang kewenangan dalam prinsip mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan dalam melakukan perhitungan sebaran satuan pendidikan, sebaran domisili calon murid, dan kapasitas daya tampung satuan pendidikan. Untuk itu, wilayah DKI Jakarta menggunakan RT yang sama dengan RT sekolah itu sebagai prioritas pertama, dan yang berdekatan dengan RT yang berbatasan atau bersinggungan dengan RT sekolah tersebut Pak. Kemudian untuk yang prioritas kedua, CMB yang berdomisili pada RT sekitar sekolah berdasarkan pemetaan. Jadi memang karakteristik di Jakarta seperti itu Pak. Kita menggunakan prioritas pertama adalah RT dan RT yang bersinggungan dengan lokasi sekolah. Akademik 10%, pengalaman kepemimpinan 10%,
Jika calon murid baru memilih non-akademik, maka rata nilai raportnya 10%, presentil rata nilai raportnya 5%, prestasi akademiknya 5%, prestasi non-akademiknya 40%, pengalaman kepemimpinannya 40%. Jadi poinnya sama-sama 100%. Jalur berikutnya adalah penerimaan. Nah, setelah dengan tanya jawab, maka dengan demikian berakhirlah acara sosialisasi di tingkat kota yang dilakukan oleh Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara dan Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta. Oke ya, demikian sosialisasi ini. Pertanyaannya banyak banget, tapi kan harus dibatasi ya. Dan itu juga meliputi wilayah Jakarta Utara wilayah 1 maupun 2 ya. Karena pendidikan di Jakarta itu kebagi di setiap wilayah itu berdasarkan kecamatan. Jadi kalau wilayah 2 misalnya itu membawahi kecamatan Cilincing, Koja, dan juga Kelapa Gading. Lalu wilayah 1 ya sisanya 3 lagi, yaitu Tanjung Priuk, Pademangan, dan juga Penjaringan ya. Nah ini tentu sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka sosialisasi. Karena memang pasti banyak permasalahan dan banyak protes seperti biasanya karena memang sekolah negeri terbatas sementara peminatnya sangat banyak ya. Semoga sosialisasi ini bermanfaat. Jika benar, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner.